Saudara sekalian, shalom. Shalom. Ada sukacita siang hari ini. Saya tahu udara di luar sangat mendukung untuk kita bisa rebahan di rumah ya. Kalau nggak ada ibadah, nggak ada pelayanan, rasanya enak banget tarik selimut, lanjut tidur ya, saudara. Tapi saya percaya saudara datang ke tempat ini karena saudara tahu satu hal, bahwa disinilah kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan bersekutu dengan saudara seiman, menikmati sabatnya Tuhan ya di dalam anugerahnya. Puji Tuhan saudara, senang sekali saya boleh kembali melayani di tempat ini ya, setelah sekian kali di One Christ Community. Terima kasih Pak Purwa untuk kesempatan diberikan, dan juga saudara sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan saya percaya setiap kita telah banyak belajar di tempat ini ya. Saya suka setiap kali ada ibadah biasanya selalu ada rangkaian series ya. Jadi ada rangkaian khotbah yang berkelanjutan. Nah itu saya pikir sangat berguna, bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Jadi nggak secara random nanti pengkhotbah A ngomongnya begini, temanya begini, minggu depannya lagi pengkhotbah B temanya apa, ngomongnya bagaimana. Jadi terlalu random saudara ya. Tapi kita bersyukur kalau ada pengarahan demi pengarahan dengan tema-tema yang sudah ditetapkan. Saya percaya itu akan sangat berguna bagi pertumbuhan iman kita saudara. Amin. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema bicara tentang love and compassion. Bilang sama saya, love and compassion. Bicara tentang cinta dan juga belas kasih itu adalah sesuatu yang sangat esensi di dalam kekristenan. Kekristenan sejatinya tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya cinta dan juga belas kasih. Karena itu adalah nilai-nilai yang diajarkan secara langsung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari itu betapa pentingnya saudara dalam hidup kita sehari-hari, kita temukan ada cinta yang terpancar ya kepada pasangan hidup kita, kepada saudara seiman kita, kepada rekan kerja kita, teman-teman tongkrongan kita, besti-besti kita gitu ya. Harus ada cintanya Tuhan yang bisa dirasakan oleh mereka. Belas kasihnya Tuhan bisa dirasakan oleh mereka melalui kehidupan kita. Ya, makanya di dalam Alkitab juga kita mengenal ada yang namanya hukum kasih. Nah ini juga yang nanti kita akan bahas, kita akan pelajari dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 dan juga 39. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama, sudah ada di depan. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Kita baca bersama 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tidak berhenti titik sampai situ saudara. Ada kelanjutannya. Kita lanjutkan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, dari ayat-ayat yang kita baca barusan, saudara perhatikan minimal itu ada beberapa pribadi yang disebutkan dari dua ayat ini. Yang pertama tentunya adalah Tuhan Allahmu. Ya, firman Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu. Nah ini perintah yang pertama saudara. Ada satu pribadi yang layak untuk menerima segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita untuk kita tundukkan kepada Tuhan dan kita melayani, mengasihi Dia dengan itu semua. Tetapi tidak berhenti sampai satu pribadi saja, ada pribadi berikutnya yaitu siapa? Sesamamu. Ya, bukan cuma Tuhan yang layak dan pantas untuk mendapatkan kasih kita, tetapi juga siapa? Sesama kita. Tuhan mau kita bukan cuma mengasihi Dia, tapi juga mengasihi sesama. Amin. Nah, biasanya dua pribadi ini nih yang kalau kita baca hukum kasih ini langsung merema di kita. Oh iya, kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama.
Tetapi saudara kalau perhatikan lebih teliti lagi, ternyata nggak cuma dua pribadi saudara. Ada satu pribadi lagi yang layak untuk mendapatkan kasih, yaitu siapa? Diri sendiri. Karena kita diajar oleh firman Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, ini yang seringkali kita kelupaan saudara. Kita pengen mengasihi sesama, kita pengen memberikan yang terbaik, belas kasih untuk sesama, tetapi kita tidak tahu di poin utamanya bagaimana caranya saya mengasihi diri saya terlebih dahulu. Karena ukuran kasih yang sama yang kita pakai untuk mengasihi orang lain, percaya atau tidak, itulah ukuran yang kita pakai untuk mengasihi diri sendiri. Kalau kita nggak tahu caranya mengasihi diri sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk juga mengasihi orang lain. Nah, makanya kita mau belajar sama-sama saudara, bicara tentang kasih ini ya, seperti apa sih? Kasih yang dimaksud itu kepada Tuhan, lalu kepada sesama, dan juga kepada diri sendiri. Nah, kita mulai dari kasih kepada sesama ya. Mengasihi sesama itu jelas adalah perwujudan dari kasih kita kepada Allah. Ya, kita tidak bisa memisahkan antara kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Karena ada ekstrim tertentu yang berkata gini, yang penting itu adalah mengasihi Tuhan. Ya kan? Yang penting saya punya waktu pribadi sama Tuhan. Saya saat teduh mengurung diri di kamar berhari-hari karena saya mengasihi Tuhan. Ya kan? Tidak penting itu mengasihi sesama. Tetapi ada ekstrim sebaliknya, dia bilang ini, percuma Tuhan, percuma doa-doa. Percuma itu ibadah baca Alkitab kalau tidak dihidupi dengan cara mengasihi sesama. Jadi yang penting itu berbuat baiknya. Yang penting itu bagaimana kita hidup bersosialisasi dengan orang lain dan jadi berkat. Waduh. Jadi seakan-akan dua ekstrim ini harus dipertentangkan saudara. Kayaknya ini bertolak belakang. Padahal sejatinya dua hal ini, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, itu tidak bisa dipisahkan loh saudara. Ya, kalau kasihnya cuma kepada Tuhan, ibarat kayu salib, itu hanya yang vertikal. Jadinya kayak tiang listrik saudara ya, cuma vertikal doang. Tapi nggak bisa juga cuma yang horizontal. Kalau mau benar-benar jadi salib, ya harus diperhatikan bagaimana kasih kepada sesama itu sebagai perwujudan dari kasih kita kepada Tuhan. Amin. Nah, makanya tadi Tuhan Yesus juga berkata bahwa di dalam hukum kasih, bahwa hukum yang kedua tidak dikatakan hukum yang lebih rendah daripada hukum yang pertama. No, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya sejajar saudara. Kita tidak bisa hidup dalam dualisme. Kasih kepada Tuhan doang atau kasih kepada sesama saja. Tidak. Dua-dua ini harus berjalan beriringan saudara. Ya, makanya kita akan temukan banyak ayat di dalam Alkitab. Salah satunya di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, maka dari itu penting saudara untuk hari-hari hidup kita evaluasi hati kita. Kita refleksikan kembali hati kita. Adakah kita masih memiliki kebencian, sakit hati, luka batin, kepahitan yang tidak mau kita bereskan? Karena firman Tuhan dengan jelas bilang kita adalah seorang pendusta kalau kita bilang I love Jesus. Tapi di saat yang sama kita benci saudara kita. Ya, jangan tunggu Idul Fitri saudara ya. Karena bentar lagi kan ada puasa terus Lebaran Idul Fitri.
Minal aidin wal faizin, saling bermaaf-maafan. Jangan tunggu momen saudara, tapi ketika Roh Kudus bicara di hati kita. Ya, saat kita mau datang menyembah Tuhan, bahkan Yesus sendiri katakan, kalau engkau mau bawa persembahanmu kepada Tuhan, lalu teringat akan ada sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau. Bayangin, bukan cuma apa yang di hatiku terhadap saudaraku, tapi apa yang ada di hati saudaraku terhadap aku. Yesus katakan apa? Tinggalkan dulu persembahanmu, pergilah berdamai dengan orang tersebut. Setelah itu apa? Persembahkan kembali persembahan. So saudara, mari ya, mulai dari hal yang paling sederhana, perhatikan bagaimana kita hidup dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat kita, rekan pelayanan, rekan kantor. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang menghadirkan kasih Allah itu bagi mereka? Amin saudara? Ya. Nah, ada satu statement ya, bicara tentang kasih kepada Allah, lalu kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama dan juga kepada diri sendiri. Ini kata kuncinya saudara. Bahwa you cannot love others unless you know how to love yourself. Ya, tadi kita udah bahas ya. Kita tidak bisa mengasihi orang lain sampai kita tahu bagaimana caranya mengasihi diri sendiri. Dan kemudian you cannot love yourself unless you know that you are loved by God. Kita tidak akan tahu bagaimana caranya saya mengasihi diri sendiri. Karena kalau tanpa kasih Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, maka yang ada kasih kepada diri itu bukan self love, tapi jadinya selfish. Jadinya egois. Jadinya semua tentang saya. Me, myself, and I. Tapi kalau kita sadar kasih Tuhan yang lebih dulu menjamah dan memulihkan kita, maka akhirnya kita bisa memandang diri dengan benar. Identitasnya benar. Self-love-nya itu benar. Dan kalau self-love-nya benar, kasih kepada sesama itu pun mengikuti saudara. Ya, love God, love yourself, dan juga love others. Nah, sekarang kita lanjut saudara ya. Pertanyaannya adalah how to love God. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Nah, ini kan tentunya menjadi sebuah pertanyaan yang mau kita jawab bersama. Karena tadi di awal bilang kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Dan kita tidak bisa mengasihi diri sendiri kalau kita tidak terlebih dahulu mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Satu hal yang kita perlu sadari saudara, bahwa di dalam kekristenan everything starts from God and His love. Yang membedakan kekristenan dengan agama pada umumnya, agama bicara tentang usaha manusia, inisiatif manusia dengan perbuatan baiknya, beramal, bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya, supaya pada akhirnya Tuhan mengasihi dia. That's religion. Tapi kekristenan berbeda dengan agama. Kekristenan bicara dengan apa? Bicara tentang apa? Tentang Tuhan yang lebih dulu berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Usaha dan perbuatan baik kita untuk berdamai dengan Bapa lewat perbuatan baik itu tidak mungkin bisa. Maka dari itu Tuhan sendiri yang harus turun, meninggalkan surga yang mulia jadi sama dengan manusia. Dia hidup sempurna, tidak bercacat celah, sehingga pada puncaknya ia naik ke kayu salib, tergantung di sana. Dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Karya keselamatan engkau terima secara sempurna lewat pengorbananku. Amin saudara. Nah, disitulah kita menyadari bahwa ternyata kalau kita mau mengasihi Tuhan, prinsipnya satu, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Ya, maka dari itu kita kalau mau kenal Tuhan itu bukan dengan rasa takut kayak aduh, nanti kalau saya datang sama Tuhan bakal dihukum lagi. Kayaknya saya banyakan dosanya nih seminggu terakhir nih. Hari Sabtu ketemu Tuhan dihajar saya.
Kita nggak kenal siapa Tuhan kalau pikiran kita masih seperti itu. Ya, tapi kalau kita sudah mengenal kasih-Nya, maka waktu kita datang sama Dia, bukan rasa takut, tapi dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Ya, ada satu istilah, how to love God. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang dan jatuh cinta sama Yesus, maka pertama-tama kita harus mengenal Dia. Dan kita bersyukur Tuhan itu sudah menganugerahkan firman-Nya. Ini dikatakan sebagai God's love letter, surat cintanya Tuhan untuk membawa kita kepada satu pengenalan akan Dia. Dan dari pengenalan tersebut timbul rasa cinta kepada Dia, rasa sayang kepada Dia. Ya, dan itu yang membuat kehidupan kita menjadi bukan sekedar rutinitas agamawi, saudara, tetapi menjadi sebuah hubungan. Christianity is not about religion, it's about relationship. Penuh dengan cinta kepadanya. Ya, makanya di dalam firman Tuhan Hosea 6 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita berpikir yang penting saya bawa persembahan saya kepada Tuhan. Saya beribadah, saya pelayanan kepada Tuhan. Bagus gak saudara? Bagus. Tapi pertanyaannya, di balik pelayanan itu, adakah kasih setia? Di balik pelayanan itu, adakah hati yang rindu untuk mengenal pribadinya? Saya itu mengalami encounter dengan Tuhan tahun 2008, saudara. Dan itu lewat satu kegerakan baca Alkitab namanya The Best. Singkatan dari The Bible Study. Itu gurunya yang ngajar Alkitabnya itu Pastor Christopher Tapiheru saat itu. Wah, kita benar-benar berapi-api pengen kenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Dan selama ini kita berpikir kan udah pelayanan, kan udah ibadah, emang belum cukup. Ternyata yang Tuhan cari, ini ayat emas kita saudara di Bible Study saat itu. Bukan korban bakarannya, bukan korban sembelihannya, tapi apa? Hatinya. Karena orang bisa melayani tanpa kasih, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Ya, jadi saudara, ayo mari kenali Tuhan lebih lagi, karena itu yang dikehendaki oleh Dia. Pengenalan akan Dia. Dan yang menarik di dalam firman Tuhan, kata mengenal, itu bahasa Ibraninya yada, saudara. Bahasa Yunaninya ginosko. Bilang sama saya yada. Ginosko. Ya. Dua makna ini menunjukkan bahwa sebuah pengenalan yang proper. Bukan cuma proper tapi intim. Ya, bahkan ketika seorang laki-laki bersetubuh dengan perempuan, di situ digunakan juga kata yada, mengenal. Artinya pengenalan kita kepada Dia itu harus sedalam itu, saudara. Seintim itu. Ya. Especially through experience, pengalaman. Jadi bukan cuma sekedar apa kata orang, oh iya Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Kata si dia sih. Tapi bukan kata orang, kata siapa? Kata kita sendiri. Karena kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Amin saudara? So ayo kenali Tuhan lebih lagi. Karena Dia pribadi yang lovable. Ya, Dia pribadi yang mudah untuk dikasihi. Dibanding Tuhan yang duduk di singgasana terus kasih perintah dan larangan. Ayo taati perintahku, jauhi laranganku. Kalau gagal, saya lempar kau ke neraka. Nah, tapi ada satu pribadi yang mau turun ke dunia. Bahkan mengorbankan nyawanya bagi kita. Colek kanan kirinya bilang, gampang jatuh cinta sama Yesus. Ayo kasih tahu sebelah kanan kirinya. Amin. Gampang jatuh cinta sama Yesus. Cuma masalahnya mau gak kita cari tahu lebih dalam siapa Dia. Nah itu yang pertama. How to know God, how to love God adalah melalui belajar atau mengenal Dia lewat kebenaran firman-Nya. Yang berikutnya tentunya how to love yourself. Setelah mengenal Tuhan, kita mengenal diri sendiri. Dan ternyata di dalam Alkitab kita menemukan bahwa pribadi Allah itu adalah pribadi yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, sehingga berikutnya kita bisa belajar untuk mengasihi Dia, mengasihi diri kita.
ya, dan belajar untuk menerima segala keberadaan kita. Nah, seringkali kan betapa sulit ya untuk menerima segala kelemahan dan keterbatasan kita. Kita suka insecure ketika kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal ada tuh lagu rohaninya, ojo banding kayak katanya gitu ya. Tapi kita dengan mudahnya tuh seringkali ngelihat orang dan akhirnya merasa insecure. Merasa krisis identitas, saudara. Tetapi yang menarik adalah ketika kita mau belajar mengasihi diri, itu dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Memandang diri kita berharga dengan segala keberadaan kita. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, sadari saudara bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. You are loved. You are precious di mata Tuhan. Kita pribadi yang mulia dan berharga di matanya. Dan itulah identitas kita saudara. Sehingga apapun yang dikatakan dunia mengenai kita, ya gak usah baperan lah. Karena kita tidak hidup dari apa kata manusia. Kita hidup dari apa kata Tuhan. Nah, dari situlah kita bisa menerima keberadaan kita, mengasihi diri kita, dan sebanyak kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, sebanyak itu pula kita mengasihi diri sendiri. Dan cara kita mengasihi diri sendiri itulah yang akan menentukan bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Nah, jadi segala sesuatu dimulainya dari siapa saudara? Dari Tuhan. Lalu Tuhan mengasihi kita. Sehingga berikutnya kita belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya gini saudara, kan sekarang istilah yang ngetren itu kan ada istilah namanya self love ya. Nah, bagaimana kita punya self love yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kalau nggak hati-hati self love itu bisa jadi selfish, benar. Nah, ini saya punya satu gambaran saudara. Bagaimana jika mengasihi diri dan juga mengasihi orang lain itu bentuknya seperti pendulum, saudara. Pendulum yang terus bergerak mencari titik keseimbangan. Karena perhatikan, kalau kita terlalu menekankan self love, apa yang terjadi? Tanpa sadar, kita akan pelan-pelan bergeser jadi selfish. Selfish apa saudara? Jual ikan. Nah, itu jokes bapak-bapak ya. Selfish itu egois. Kita nggak lagi berpusat kepada Kristus, tapi kepada diri sendiri. Dan akhirnya merugikan orang lain. Kita jadi pribadi yang tidak jadi berkat. Nah, kalau udah ke sini, kita harus geser. Misalkan kita dapat alarmnya dari firman Tuhan. Dari orang-orang di sekitar kita yang udah mulai agak-agak risih ketemu kita gitu. Karena terlalu egois. Kita diingatkan, oh mulai bergeser. Nah, bergerak ke self love. Lalu firman Tuhan kembali mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang selfless. Nah, ini sebenarnya pergeseran di antara self love dan selfless ini yang perlu kita usahakan, saudara. Ya, kita ada di sini. Kalau misalkan udah hidup bagi Tuhan dan bagi sesama, terus ngerasa kayak aduh capek juga ya, burn out juga ya. Perlu istirahat, healing, ya kan? Perlu untuk tahu bagaimana caranya mengatur prioritas, kapasitas, beristirahat, geser lagi ke self love, ya. Nah, tapi ekstrim sebaliknya saudara, kalau udah terlalu selfless, nanti jatuhnya bisa self abuse. Ya kan? Wah, pokoknya pelayanan terus, ya kan? Pokoknya mengasihi terus. Saudara nonton, udah ada yang nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan? Udah ya? Nah, Pak, itu filmnya buat aku pas banget untuk orang-orang yang kayaknya hidupnya sama Tuhan Yesus 11-12. Pengorbanannya banyak banget. Dia gak pedulin dirinya, yang penting orang lain terus. Wah, ngelihatnya capek juga sih saudara ya. Orang seperti ini butuh istirahat, butuh support system. Nah, nanti saudara nonton, itu bagus menurut saya saudara ya. Karena orang banyak terjebak di sini, akhirnya tanpa sadar dia self abuse. Nah, biasanya alarmnya siapa? Keluarga,
Anak-anak udah mulai, papa kok gak punya waktu sih buat kita gitu kan. Gak punya waktu buat istirahat. Ya kan, istri juga udah mulai kasih alarm gitu kan. Nah itu udah mulai waktunya tuh sadar, oh geser lagi. Ayo ke tengah lagi. Nah disinilah kita menemukan keseimbangan hidup saudara. Bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri sendiri. Kalau kita terbiasa self abuse, apa yang terjadi? Kita juga akan gampang meng-abuse orang lain. Karena ukurannya sama kan? Nah, tapi kalau kita tahu caranya mengatur keseimbangan ini, saudara akan jadi pribadi yang diberkati dan juga jadi berkat buat banyak orang. Ya. Nah, selanjutnya saudara. Tadi udah how to love God, how to love yourself. Nah, sekarang kita bicara how to love people. Ada beberapa hal, kita cepat saja saudara. Yang pertama, kalau mengasihi sesama, jangan cuma sekedar yang sama dengan kita. Mengasihi sesama sekalipun mereka berbeda latar belakang dengan kita. Ya, kadang kasih kita itu biasanya I love you tapi ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Selama lu sama-sama gue, maka gue akan mengasihi lu. Bagaimana dengan yang berbeda? Berbeda suku, berbeda status sosial, berbeda denominasi gereja mungkin, berbeda agama bahkan. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan mereka, saudara? Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 1 dan 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, kasih persaudaraan itu bahasa Yunaninya adalah Philadelphia. Ya, dan lawan dari Philadelphia itu adalah xenofobia. Ya, Philadelphia itu kasih terhadap saudara seiman. Tapi kalau filozenia itu kasih terhadap orang asing yang berbeda dengan kita. Nah ini yang perlu kita kembangkan saudara, sikap inklusivitas, bukan lagi eksklusivitas. Nah lawan dari filozenia adalah xenofobia. Ini fobia terhadap orang asing yang berbeda dengan kita, langsung kita taruh curiga, kita labelin mereka, oh ini pasti sesat, ini pasti jahat gitu. Jangan saudara, justru kekristenan yang mencerminkan kasih Yesus adalah yang tidak eksklusif. Karena Yesus mau bergaul dengan siapapun. Yesus mau duduk semeja makan bahkan dengan orang yang dikatakan orang berdosa. Dan anak-anak Tuhan harus mencerminkan kasih yang sama. Amin. Itu yang pertama saudara. Yang berikutnya, belajar mengasihi sesama sekalipun apa? Mereka memusuhi dan berbuat jahat terhadap kita. Apa yang membuat kasih kepada sesama di dalam versi kekristenan itu berbeda dengan apa yang diajarkan dunia? Karena kan dunia juga bilang love others sejauh mereka layak untuk dikasihi. Sejauh mereka mengasihi kita kembali. Tapi kalau mereka membenci kita, jauh-jauh deh dari mereka. Itu menurut dunia saudara. Tapi yang Yesus ajarkan apa? Matius 5 ayat 44 sampai 46. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah ini yang dikhotbahinnya gampang, dipraktekinnya susah, sulit saudara ya. Nah maka dari itu ayo belajar. Mengasihi itu artinya apa? Sekalipun disakiti, dikecewakan, dijahatin, ya kan? Dianggap musuh oleh orang lain. Tetapi kita tetap mengasihi mereka. Itulah yang akan membuat orang mulai bertanya-tanya, kok bisa ya orang Kristen seperti itu? Kok bisa ya anak Tuhan berlaku seperti itu? Disitulah kita bisa ceritakan kasih Tuhan. Jangan sampai mereka herannya gini, bisa sesadis itu ya? Bisa setega itu anak Tuhan. Wah itu kekaguman yang berbeda saudara ya. Jadi love people artinya sekalipun kita mengalami
yang jahat dari orang lain. Nah yang terakhir saudara, how to love people adalah kita belajar mengasihi sesama bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Ya kan? Cinta pada akhirnya harus dibuktikan. Gak bisa omdo, nato, no action, talk only. Benar gak cewek-cewek? Mau dirayu kayak mau segombal apapun, paling jago bikin pantun apa tuh? Bikin gombalan gitu kan? Ya percuma kalau gak ada aksi nyatanya. Ya harus ada tindakannya. Dan itulah yang diajarkan di dalam kekristenan saudara. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Wow. Saudara mari, apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita? Ingat, segala berkat jasmani ini sifatnya sementara. Fana saudara. Enggak dibawa sampai mati. Saya pernah satu kali beli martabak. Nah, tukang martabak itu kan pakai gerobak gitu ya. Dan saya tertarik waktu lagi mau beli ada satu stiker. Stikernya tulisannya gini, semua hanya titipan. Dunia bukan tujuan. Waduh, hampir saya berguru sama tukang martabak itu. Ini rohani banget. Dia bilang segala sesuatu hanya titipan, dunia bukan tujuan. Wah, kadang kita sering lupa saudara. Ya mungkin karena kita merasa sudah berjeri lelah, ini kan hasil usaha saya. Kita berpikir ini semua punyaku. Colek kanan kirinya bilang, cuma titipan. Ya, kalau kita sadar ini semua hanya dititipkan oleh Tuhan, maka genggamannya nggak terlalu keras, saudara ya. Ada kerelaan untuk mulai, oh ya udah deh, berbagi kepada orang lain. Jangan tunggu Natal, jangan tunggu Paskah, ya kan? Itu kadang kalau ke panti asuhan, saudara, mirisnya apa? Waduh, gimana Pak? Panti asuhannya, ya ginilah deh, kalau Natal, wah kita diserbu dengan berbagai pemberian donasi gitu. Tapi kalau udah mulai Januari masih ada sisa-sisa kan. Februari, Maret, April lumayan. Ada Jumat Agung Paskah. Masuk ke Mei, Juni, Juli, sampai November. Kering Pak. Nggak ada yang datang lagi Pak. Aduh. Belajar saudara, memberi itu harus jadi gaya hidup. Amin. Ya, jadi ada kesempatan, ayo mulai rancangan. Ayo kita mau tolong siapa hari ini? Kita mau berkati siapa hari ini? Disitulah kita mengasihi sesama. Ini slide terakhir, beneran terakhir saudara. Saya tahu udah ada makan siang di belakang ya. Kita baca bersama yuk, 2, 3. Selamat bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Allah, mewujudkannya dalam bentuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Amin buat firman Tuhan. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang